Halo semuanya, yuk kita kembali membaca buku Hal Mengikuti Jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsignor J.O.H. Patmaseputra PR. Kali ini kita akan membaca hal pergaulan yang erat dengan Yesus. 1. Bila Yesus beserta kita, maka segalanya adalah baik dan tak ada sesuatu yang kelihatan sukar. Tetapi bila Yesus tidak beserta kita, niscaya segalanya akan sukar. Bila Yesus tidak mau bicara dalam hati kita, maka segalanya tak ada harganya. Tetapi bila Yesus berkata satu patah kata saja, maka kita akan merasakan hiburan yang besar. Bukankah Maria Magdalena bangun seketika itu juga dari tempatnya menangis waktu Marta berkata kepadanya, "Tuhan ada di sana dan memanggil kau." Sungguh saat yang bahagia bila Yesus memanggil kita dari tempat menangis kepada kegembiraan jiwa. Betapa kering dan bengisnya hidup kita tanpa Yesus. Betapa bodoh dan sia-sianya bila kita mengingini sesuatu di luar Yesus. Bukankah itu merugikan yang lebih besar daripada kehilangan seluruh dunia? Dua, Barang apakah yang dapat diberikan oleh dunia kepada kita tanpa Yesus? Tidak dengan Yesus berarti neraka yang celaka, dan beserta Yesus berarti Firdaus yang bahagia. Apabila Yesus beserta kita, tak ada musuh satupun yang dapat merugikan kita. Barang siapa mendapat Yesus, mendapat harta yang banyak, bahkan mendapat sesuatu yang bernilai lebih tinggi daripada apapun juga. Dan barang siapa kehilangan Yesus, berarti kehilangan segala sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada kehilangan seluruh dunia. Sangat miskinlah mereka yang hidup tidak dengan Yesus, dan sangat kaya yang hidup beserta Yesus. 3. Adalah kecakapan yang besar dapat bergaul dengan Yesus, dan memelihara perhubungan yang baik dengan Yesus adalah kebijaksanaan yang besar pula. Hendaklah kita rendah hati dan suka damai, dan Yesus akan beserta kita. Hendaklah hidup saleh dan senang, dan Yesus akan tetap tinggal beserta kita. Kita dapat mengusir Yesus dengan segera dan kehilangan rahmat bila kita mencurahkan perhatian kita kepada dunia luaran. Dan apabila kita telah mengusir dan kehilangan Yesus, kepada siapa kita akan mengungsi dan siapa yang akan kita pilih menjadi teman? Tanpa teman, kita tak dapat hidup baik, dan bila Yesus bukan teman kita melebihi segenap teman-teman kita lainnya, kita akan merasa sangat susah dan merasa terpencil. Maka bodohlah kita bila kita menaruh kepercayaan dan kesukaan kita kepada orang lain. Mestinya kita harus lebih suka memilih tantangan dari dunia seluruhnya daripada berbuat salah terhadap Yesus. Di antara sahabat-sahabat kita, Yesuslah yang harus menjadi sahabat kita yang istimewa. 4. Semua orang harus kita kasihi hanya karena Yesus, tetapi kita harus kasih akan Yesus demi beliau sendiri.
Hanya Yesuslah yang patut kita jadikan sahabat kita yang teristimewa, karena hanya Dialah yang ternyata baik dan boleh dipercayai melebihi segala sahabat kita. Demi Yesus dan dalam Yesus, hendaklah semua makhluk baik kawan maupun lawan kita sayangi. Dan kita harus berdoa kepadanya untuk mereka semuanya, agar mereka mau mengenal dan mencintai Yesus. Hendaklah kita jangan ingin dipuji ataupun dicintai secara istimewa, sebab hanya Tuhanlah yang tidak ada bandingannya pantas menerima pujian semacam itu. Janganlah kita menghendaki supaya seorang dalam hatinya selalu memikirkan kita, dan kita sendiri hendaklah jangan sampai tenggelam dalam cinta pada seseorang, melainkan Yesuslah hendaknya beserta kita dan pula beserta segala orang yang baik. 5. Hendaklah kita murni dan bebas dalam hati, tidak dirintangi oleh sesuatu makhluk. Kita harus lepas daripada segala-galanya dan mencintai Yesus dengan hati yang murni. Bila kita ingin memperoleh ketenangan dan ingin mengetahui betapa manisnya Tuhan itu. Dan sesungguhnya kita tidak akan memperoleh itu bila rahmat Tuhan tidak menemui dan menarik kita, hingga kita dapat mengosongkan dan melepaskan diri kita dari segala-galanya, supaya kita hanya dengan Dia boleh bersatu. Sebab bila rahmat Tuhan datang pada manusia, maka cukuplah kekuatan padanya untuk mengerjakan segala sesuatu. Sebaliknya, bila rahmat Tuhan hilang daripadanya, niscaya ia akan menjadi miskin dan lemah, dan seakan-akan ia menjadi umpan sesah-sesahan. Tetapi dalam menghadapi hal ini, ia tidak boleh menjadi sedih ataupun putus asa, melainkan dengan rasa menyerah kepada Tuhan, menundukkan dirinya kepada kehendak-Nya, dan segala sesuatu yang diderita hendaklah diterima dengan sabar demi Yesus Kristus. Sebab sehabis musim dingin datanglah musim panas, dan sehabis malam datanglah siang. Dan apabila hujan lebat sudah lalu, tampaklah cuaca terang. Demikian bacaan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca mengenai hal tak adanya segala penghiburan. Terima kasih sudah membersamai membaca buku Hal Mengikuti Jejak Kristus. Terima kasih semuanya.